yang beranggotakan Zahra Ivani Pasha, Gita Nura, Din Saputra, Permata Dona, Cian Luvia, dan Winda Nurhalina. Selain itu, kromatografi adalah suatu istilah umum yang digunakan untuk bermacam-macam teknik pemisahan yang didasarkan atas partisi sampel di antara suatu rasa, gerak yang bisa berupa gas atau pencair, dan rasa diam yang juga bisa berupa cairan ataupun suatu padatan. Kemudian, kromatografi cahaya tenaga tinggi atau KCKT atau biasa juga disebut dengan High Performance Liquid Chromatography atau HPLC merupakan metode yang tidak destruktif dan dapat digunakan balik untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Kromatografi cahaya kinerja tinggi adalah jenis kromatografi yang dapat memisahkan campuran senyawa dan digunakan dalam biokimia dan kimia analitik untuk identifikasi, mengukur, dan memurnikan masing-masing campuran. KCKT biasanya menggunakan berbagai jenis fase diam, sebuah pompa yang bergerak fase mobile, dan analit melalui kolom, dan detektor yang menyediakan waktu latensi karakteristik untuk analit. KCKT paling sering digunakan untuk menentukan kadar senyawa-senyawa tertentu seperti asam amino, asam-asam nukleat, dan protein-protein dalam cairan fisiologis, menetapkan kadar senyawa-senyawa aktif obat, produk hasil sampingan, proses sintesis atau produk-produk degradasi dalam sediaan farmasi. Keterbatasan KCKT adalah untuk identifikasi senyawa, kecuali jika KCKT dihubungkan dengan spektrometer massa atau MS. Keterbatasan lainnya adalah jika sampel sangat kompleks, maka resolusi yang baik sulit diperoleh. Kemudian ada keuntungan dari kromatografi fase terbalik. Sebelumnya, kegunaan KCKT adalah untuk memisahkan sejumlah senyawa organik, anorganik, maupun senyawa biologis, analisis ketidakmurnian, analisis senyawa-senyawa tidak mudah menguap, penentuan molekul-molekul netral ionik, maupun sweeter ionik, isolasi dan pemurnian senyawa, pemisahan senyawa-senyawa yang strukturnya hampir sama pemisahan senyawa-senyawa dalam jumlah banyak dan dalam skala proses industri. Kemudian keuntungannya itu senyawa yang polar akan lebih baik pemisahannya, senyawa ionik dapat dipisahkan, kemudian air dapat digunakan sebagai pelarut. Adapun dari kelebihan dari KCKT itu mampu memisahkan molekul-molekul dari suatu campuran, mudah melaksanakannya, kecepatan analisis dan kepekaan yang tinggi, dapat dihindari terjadinya dekomposisi atau kerusakan bahan yang dianalisis, resolusi yang baik, dapat digunakan bermacam-macam detektor, kolom dapat digunakan kembali, dan terakhir mudah melakukan sampel recovery. Masuk dalam prinsip dasar KCKT, semua metode kromatografi adalah memisahkan setiap komponen dalam sampel untuk selanjutnya diidentifikasi kualitatif dan dihitung berapa konsentrasi dari masing-masing komponen tersebut kuantitatif. Sebetulnya hanya ada dua hal utama yang menjadi crucial point dalam metode KCKT. Yang pertama adalah proses separasi atau pemisahan, dan yang kedua adalah proses identifikasi. Pada umumnya, metode KCKT ini bekerjanya melakukan pemisahan analit berdasarkan kepolarannya. Alatnya terdiri dari kolom sebagai fase diam dan larutan tertentu sebagai fase geraknya. Masuk ke metode penetapan kadar metilprednisolon dalam sediaan dry injection dengan kromatografi KCKT. Alat dan bahannya, untuk alat yang digunakan adalah seperangkat alat KCKT UFLC atau Ultra Fast Liquid Chromatography, Shimazu dengan pompa LC
20AT, detektor UV vis SPD20A, sistem controller CBM20A, lalu ada kolom Phenomenek silapan panjang 150 kali 3,90 mm. Lalu bahan yang digunakan timbangan analitik meter Toledo ultrasonic bed, penyaring vakum beserta filter berpori milimeter 0,45 mikroliter. Bahan yang digunakan adalah metilprednisolon dalam sediaan dry injection, baku pembanding metilprednisolon, asam asetat glasial, lalu ada kloroform PA, lalu ada acetonitril HPLC ultra gradient solvent, dan metanol HPLC ultra gradient solvent. Selanjutnya untuk prosedur penetapan metilprednisolonnya akan dibacakan oleh Dona. Selanjutnya prosedurnya. Yang pertama, pembuatan larutan induk metilprednisolon. Sebanyak 50,0 mg baku pembanding metilprednisolon ditimbang seksama kemudian dimasukkan ke dalam labu takar 50 ml. Kemudian dilarutkan dalam campuran pelarut asam asetat glasial kloroform 3:97. Kemudian disonifikasi selama 15 menit dan ditambah lagi pelarut asam asetat glasial kloroform 3:97 dan ditanda bataskan. Kemudian yang kedua, penentuan panjang gelombang maksimum untuk analisis. Serapan ultraviolet larutan standar metilprednisolon dalam asam asetat glasial kloroform 3:97 pada panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer. Dipindai menggunakan spektrofotometer UV untuk menentukan panjang gelombang maksimumnya. Kemudian yang ketiga, optimasi fase gerak. Larutan standar metilprednisolon diinjeksikan sebanyak 20 mikroliter pada komposisi fase gerak acetonitril. Metanol pada perbandingan 80:20, 70:30, 60:40, 50:50, 45:55, 40:60 dengan kecepatan alir 0,8 sampai 1,0 mili per menit dan dideteksi pada panjang gelombang maksimum, kemudian dicatat data mengenai waktu retensi, luas puncak, jumlah plat teoritis, resolusi, faktor kapasitas, dan asimetrisitasnya. Kemudian yang keempat, uji kesesuaian sistem. Larutan standar metilprednisolon diinjeksikan sebanyak 20 mikroliter ke alat KCKT dan dengan fase gerak yang telah ditentukan, diulangi sebanyak 6 kali. Kemudian dihitung jumlah plat teoritis, resolusi, faktor kapasitas, asimetrisitas, dan persen RSD. Kemudian yang kelima, pembuatan kurva kalibrasi dan uji linearitas. Larutan blanko dibuat menggunakan pelarut asam asetat glasial, kloroform 3:97, dan deret larutan standar metilprednisolon dengan konsentrasi 2, 4, 6, 8, 10, 12 bpj atau bobot per volume. Kemudian dipreparasi sesuai prosedur, kemudian diinjeksikan ke alat KCKT. Dilakukan analisis regresi linear luas puncak terhadap konsentrasi deret larutan standar dan dibuat kurva kalibrasinya dengan persamaan garis linier Y sama dengan BX tambah A. Masuk ke limit deteksi atau LOD dan limit kuantitasi atau LOQ, yaitu adalah larutan sampel metilprednisolon pada sediaan dry injection dipreparasi seperti prosedur uji kesesuaian sistem. Kemudian 20
liter larutan sampel diinjeksikan pada alat KCKT. Setelah itu dianalisis berdasarkan persamaan kurva kalibrasi larutan standar metilprednisolon sebanyak 6 kali penginjeksian sampel. Lalu masuk ke uji selektivitas. Setelah diketahui panjang gelombang maksimum dari hasil penentuan panjang gelombang maksimum untuk larutan metilprednisolon yaitu 243 nm, selanjutnya dibuat larutan baku dan larutan uji metilprednisolon. Kemudian diinjeksikan ke alat KCKT sebanyak 20 mikroliter dan dicatat waktu retansinya. Hasil kromatogram metilprednisolon larutan baku dan larutan uji harus menunjukkan waktu retensi yang sama. Akurasi dan presisi. Untuk keperluan uji akurasi dibuat larutan sampel metilprednisolon pada sediaan dry injection dengan konsentrasi 100 mg atau 80%, 125 mg atau 100%, dan 150 mg 120%. Setelah itu dipreparasi sesuai prosedur uji kesesuaian sistem. Larutan sampel tersebut diambil 20 mikroliter dan diinjeksikan ke dalam alat KCKT, kemudian diulangi sebanyak 6 kali. Hasil yang diperoleh dihitung persentase akurasi dan perolehan kembali dari masing-masing larutan tersebut. Nilai rata-rata persen akurasi disyaratkan kurang lebih 2%. Sedangkan nilai perolehan kembali dihitung dengan rumus persen perolehan kembali sama dengan konsentrasi sampel yang diperoleh dibagi konsentrasi sebenarnya dikali 100%. Penetapan kadar metilprednisolon pada sediaan dry injection. Sampel metilprednisolon ditimbang 125 mg, kemudian dimasukkan ke dalam corong pisah dan ditambahkan 20 ml pelarut kloroform dan asam asetat glasial. Kemudian dikocok selama 3 menit dan didiamkan hingga terbentuk 2 fase. Setelah itu, ambil fase bawahnya dan dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml. Proses ekstraksi dalam corong pisah diulangi 2 kali hingga sampel larut sempurna. Larutan sampel dalam labu takar 100 ml ditambah pelarut kloroform dan asam asetat glasial hingga tanda garis batas dan dihomogenkan. Kemudian dilakukan pengenceran 25 kali dengan memipet seksama 1 ml. Larutan sampel dimasukkan ke dalam labu takar 25 ml dan ditambahkan pelarut hingga tanda garis batasnya. Setelah itu dilakukan pengenceran 5 kali dengan memipet 5 ml, dimasukkan ke labu takar 25 ml dan ditambahkan pelarut hingga tanda garis batas. Kemudian disaring dengan mikrofilter 0,45 mikrometer. Hasil dan pembahasan. Penentuan panjang gelombang maksimum. Penentuan panjang gelombang maksimum dilakukan menggunakan larutan standar metilprednisolon dengan konsentrasi 10 mikrogram per mililiter. Hasil pengukuran serapan maksimum menunjukkan bahwa metilprednisolon memberikan serapan maksimum pada panjang gelombang 243 nanometer. Pengukuran serapan maksimum dilakukan dengan menggunakan spektrofotometri UV dengan rentang panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer. Kemudian dimasukkan belangko dan larutan standar. Setelah itu dilakukan pemindaian spektrum. Serapan sampel yang diukur pada panjang gelombang maksimum berada pada rentang serapan antara 0,2 sampai 0,8. Optimasi fase gerak. Fase gerak merupakan parameter penting dalam pemisahan dengan kromatografi KTKC. Penentuan fase gerak yang digunakan dengan melihat pertimbangan sifat kepolaran sampel yang akan dipisahkan. Sifat pemisahan, sistem pemisahan yang biasa digunakan pada analisis metilprednisolon dengan KTKC adalah fase terbalik. Nah, fase diamnya yang digunakan yaitu kolom C18 yang bersifat nonpolar. LON yang digunakan
memiliki selektivitas berlainan dalam fungsinya sebagai fase gerak. Metode elusi yang digunakan untuk pengoptimuman fase gerak menggunakan metode elusi isokratik, yaitu berarti proses pemisahannya dengan menggunakan komposisi pelarut yang sama. Uji kesesuaian sistem. Uji kesesuaian sistem ini dilakukan dengan penggunaan larutan standar metilprednisolon 10 bpj bobot per volume dengan pengulangan 6 kali penginjeksian pada alat KCKT. Pada uji kesesuaian sistem terdapat parameter untuk menetapkan kesesuaian sistem sebelum analisis meliputi jumlah plat teoritis, resolusi, tiling faktor, faktor kapasitas, dan nilai koefisien variasi dari serangkaian injeksi. Untuk jumlah plat teoritis, itu didapatkan hasil rata-rata perhitungan jumlah plat teoritis 2.645,69 yang memenuhi syarat uji kesesuaian sistem, yaitu lebih dari 2.500, sehingga dihasilkan pemisahan yang baik. Untuk tiling faktor, dari hasil pengukuran diperoleh rata-rata nilai TF-nya sebesar 0,9433 yang mendekati 1, sehingga kromatogram bersifat simetris. Kemudian untuk faktor kapasitasnya dari hasil pengukuran diperoleh sebesar 1,006 yang memenuhi syarat uji kesesuaian sistem. Untuk pemenuhan sistem presisi dilakukan setelah larutan baku diinjeksikan beberapa kali sehingga diperoleh persen RSD dari respon puncak yang dapat diukur baik sebagai tingkat puncak atau luas area puncak. Dari hasil pengukuran 6 kali penginjeksian larutan baku diperoleh persen RSD sebesar 0,23% yang memenuhi persyaratan uji kesesuaian sistem, yaitu kurang dengan 2% sehingga dinyatakan presisi. Untuk resolusi, yaitu perbandingan antara jarak dua puncak pada tingkat tinggi maksimal dengan rata-rata lebar dasar kedua puncak. Nilai rata-rata RS dari hasil pengukuran sebesar 1,5 yang menunjukkan terjadi pemisahan yang baik karena mendekati 1,5. Pembuatan kurva kalibrasi dan uji linearitas. Dari larutan baku metilprednisolon 2, 4, 6, 8, 10, 12 bpj bobot per volume disaring dengan membran filter 0,45 mikrometer, kemudian masing-masing larutan baku tersebut diinjeksikan ke dalam alat KCKT sehingga diperoleh luas area. Nilai koefisien yang didapat mendekati 1 sehingga kurva kalibrasi yang dihasilkan baik karena hubungan antara luas area Y dengan konsentrasi X linear. Untuk penentuan nilai batas limit deteksi atau LOD dan batas limit kuantitasi atau LOQ, uji batas deteksi dan uji batas kuantitasi dilakukan untuk mengetahui batas deteksi dan kuantitasi terendah dari sampel yang masih dapat menghasilkan data dengan akurasi dan presisi yang baik. Batas deteksi yang diperoleh dari hasil pengujian sebesar 0,9 mikrogram per milimeter dengan batas kuantitasi 3,2 mikrogram per milimeter. Untuk penentuan uji selektivitas dilakukan dengan penyuntikan 6 kali standar metilprednisolon dengan konsentrasi 10 bpj bobot per volume dan 6 kali larutan sampel dengan konsentrasi 10 bpj. Syarat untuk uji selektivitas adalah jika hasil kromatogram larutan standar metilprednisolon memiliki waktu retensi yang hampir sama dengan larutan sampel. Dari hasil tersebut, maka metode ini dinyatakan selektif terhadap senyawa yang ditetapkan kadarnya. Uji ini dilakukan untuk memperoleh kepastian tidak terjadinya gangguan oleh senyawa lain yang terdapat pada sampel metilprednisolon sehingga memberikan hasil pengukuran yang terbebas dari pengaruh matriks. Yang ketujuh, penentuan uji akurasi. Hasil perhitungan pengujian rata-rata akurasi diperoleh range perolehan kembali persen recovery antara 100,38% sampai 101,17%. Penentuan uji presisi. Hasil uji rata-rata presisi intra-die dan inter-die
diperoleh persen RSD sebesar 0,12%. Hasil ini memenuhi syarat yaitu kurang dari 2 sehingga hasil analisis dinyatakan presisi. Yang ke-9, penetapan kadar metilprednisolon dalam sampel sediaan dry injection. Hasil penetapan kadar metilprednisolon dalam sediaan dry injection diperoleh hasil sebagaimana pada tabel ke-7. Kesimpulannya, optimasi metode analisis metilprednisolon diperoleh hasil bahwa metilprednisolon pada sediaan dry injection dapat dianalisis menggunakan kolom Phenomenex C18 dengan kondisi optimum fase gerak asetonitril metanol 45:55 dengan laju alir 1 mili per menit pada panjang gelombang 243 nanometer. Pengembangan metode analisis baru ini dinyatakan valid dengan dipenuhi syarat-syarat pada validasi metode. Bila akan dilakukan pengujian lebih lanjut, disarankan untuk lebih memastikan validitas metode baru dengan pengujian ulang, menggunakan material standar pembanding terserifikasi SRM, fluorometalon untuk mengetahui kadar metilprednisolon ester 17 metilprednisolon hemisuksinat dan metilprednisolon bebas sehingga dapat dihitung kadar metilprednisolon on the drip basis atau ODB. Dan dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin bertanya dipersilakan.